Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini menyusul ya B860H sebelumnya yang sekarang HG680P kita upgrade juga ke WiFi internal on. Berhubung karena banyak teman-teman yang meminta untuk WiFi internal on ya. Nah, baik di sini sudah menggunakan firmware versi 2305.3 juga ya. Jadi sama versi WiFi off di mana di situ juga sama Klaswal 06042024. Nah, baik seperti biasa saya selalu mengecek ya sebelum eh, saya share ke publik biar nantinya tidak ada kendala, tidak ada kekurangan, terutama di bagian tab-tab aplikasi yang terkait di dalamnya, teman-teman. Nah, di sini halaman overview sama seperti WiFi off ya, akan tetapi tentu ada tambahan wireless di sini, berhubung karena sudah menggunakan WiFi internal on. Dan untuk SSID sendiri adalah RRWRTX dengan password kosong. Nah, oke, kita lanjut ke bagian routing. Tidak ada masalah ya teman-teman. Sebentar kita cek dulu di bagian overview. Untuk port status silakan sesuaikan dengan interface yang digunakan ya, terutama untuk interface output dan input yaitu modem maupun router jika menggunakan penambahan router. Oke, kita kembali ke bagian routing, kemudian kita cek di bagian firewall. Tentunya sudah firewall 4 ya. Dan sepertinya memang firewall 3 akan ditinggalkan oleh OpenWRT. Semakin kesini semakin full support firewall 4. Kita lanjut di bagian sistem log. Nah, tentu akan seperti ini lognya jika menggunakan WiFi internal on. Banyak kernel warn di sini yang tentunya sebenarnya menggunakan resource sampai mengirim sebegini banyak. Nah, akan tetapi di RRWRT sudah dilengkapi dengan auto release RAM. Jadi sudah ada di sini tentunya sudah ada scroll to hit untuk ke atas dan scroll to tile untuk langsung ke ujung bawah jendela, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi menggunakan scroll ke bawah secara manual untuk melihat di ujung bawah ya. Untuk di bagian kernel log juga sama ya. Hanya ada warning-warning dari internal WiFi yang kita on kan di sini. Sama juga masih tetap menggunakan scroll to tile dan scroll to hit di sini. Lanjut kita ke bagian proses. Jika ada proses yang abnormal tentu akan kelihatan di sini ya, teman-teman. Nah, juga host page di sini host APD ya. Ini juga menandakan kalau WiFi internalnya on. Oke, dan juga WPAD ya. WPAD JSON juga jalan di situ. Nah, di sini tentunya diwajibkan untuk disertakan ya rilis RAM yang bisa diklik untuk merilis RAM secara manual. Rilis RAM sendiri itu berfungsi untuk clear cache internal ya teman-teman, biar tidak numpuk di dalam internal memori dari STB kita. Nah, untuk net monitor sama seperti yang sering saya sampaikan, jangan lupa juga untuk diedit bagian net data HTML bisa menggunakan file manager, kemudian mengeditnya di folder www, kemudian pilih netdata.html. Bisa menggunakan advanced editor, kemudian mengedit di bagian netdata ETH1 dan juga data title ya. Data title untuk mengganti nama misalkan modem, LAN, client seperti itu. Nah, di sini BRLAN berfungsi sebagai LAN, kemudian NetETH0 itu sebagai client karena ini adalah default ya, dan akan terdeteksi modem di ETH1 jika menggunakan modem yang supportnya interface ETH1. Nah, selanjutnya kita cek di bagian mount baru net monitor ya, connection di sini. Ya, lanjut ke bagian sistem. Untuk sistem ya, sinkronisasi jam ini mungkin dari banyak yang mengira sih itu problem
tidak tepatnya jam itu dari NTP server di online-nya teman-teman. Karena sekarang saya tidak lagi online, kemudian saya sync with browser itu tepat ya jam 2.17, di sini jam 14.17. Jadi sama sesuai dengan TKP yang saya gunakan. Kita cek bagian logging, time synchronization menggunakan ID pool NTP. Language sudah ada desain material di sini ya, yang sebelumnya itu pernah hilang di B860H yang awal saya rilis untuk versi 2305.3. Nah, kita lanjut bagian administration untuk mengganti password Luci, login Luci. Kita cek di HTTP akses aman ya teman-teman. Software install update, oke, aman juga. Nah, untuk bagian startupnya di sini kita cek dulu yang terdisable itu PHP 8 fpm dan LED ya. Untuk teman-teman bisa juga sih disable USB MaxD untuk teman-teman yang tidak menggunakan tethering dari iPhone. Oke, untuk lokal startupnya di sini ada HG LED R untuk internet indikator ya untuk di HG680 ini, dan ada di sini start service SH ini untuk menjalankan balance IR key yang diadopsi dari Ophub teknologi. Kita lanjut ke schedule task. Nah, di sini ada SBIN free SH yang saya maksud tadi adalah free RAM setiap 1 jam, teman-teman. Dan ada PN Stati SH yang mengupdate data di net monitor setiap 5 menit ya. Jadi data yang ada di sini nih itu terupdate setiap 5 menit. Nah, kita lanjut ke disk manager dulu. Disk manager di sini saya running menggunakan SD card. Meskipun di internal memang sudah ada OpenWRT-nya juga ya sini, tapi yang di internal ini belum ada WiFi teman-teman. Jadi saya gunakan SD card dulu untuk di video ya, menunjukkan ke teman-teman. Kita lanjut di file manager. Oke, seperti ini aman ya. Mount point juga aman, yang termount 1P2 dan BLK 1P1. Nah, untuk Amlogic Service sendiri juga sudah terupdate. Silakan install ke internal memori menggunakan kode 105 untuk HG680P. Lanjut manual upload, kemudian online download update. Di sini ada rescue kernel, CPU setting, oke, plugin setting dan server lock aman semua teman-teman. Di sini ada shutdown, reboot, kemudian modem AT message tidak ada yang terupdate ya, kecuali 4G connection sudah diupdate juga ke yang terbaru. Di sini silahkan disetting sesuaikan interface. Modem info juga masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk connection monitor di sini sudah menggunakan connection monitor yang sudah saya modifikasi untuk support ke modem Huawei pada umumnya. Jadi, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti tutorialnya untuk menyamakan atau mengedit IP dari modemnya ya, karena defaultnya itu 8.1 ya ekor modemnya. Kemudian user passwordnya itu admin. Jika modemnya teman-teman beda, silakan ikuti tutorial di Indonesian Test Channel. Selanjutnya kita cek di bagian password. Gunakan password versi 4763, sebenarnya sudah ada updatean, namun saya belum update, saya belum coba juga teman-teman. Jadi saya tidak yakin jika belum mencobanya sendiri ya. Untuk OpenClass juga menggunakan 46003 beta di sini. Nah, lanjut base 64 dekode encode, kemudian saya sertakan juga ya home proxy buat teman-teman yang pengen belajar home proxy di sini. Kemudian zero tier juga masih belum tergantikan oleh tile scale ya. Masih banyak teman-teman pemula yang belum mahir menggunakan tile scale. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan tile scale sendiri, sudah ada tutorial juga di Indonesian Test Channel untuk cara setting dan pemasangannya ke OpenWRT, Rere, STB. Lanjut ke bagian interface info, kemudian ke terminal. Oke, aman semua. Config seperti ini. Aman ya. Di sini sudah ada Unix socket. Nah, teman-teman. Network interface, tentunya di bagian interface di sini sudah ada logo WiFi ya di bagian BR LAN, karena sudah
routing ke BR-LAN, teman-teman. Nah, di sini menu wirelessnya sendiri sudah muncul, kemudian sudah aktif. Untuk mengubah SSID tinggal diedit. Kemudian untuk merubah frekuensi juga bisa di sini, mau pakai mode N atau mau pakai rubah-rubah frekuensi boleh, silakan. Bisa pilih auto juga. Kemudian di sini maksimum transmit power ini sudah saya mentokin ya, defaultnya ke 20 dBm. Nah, ini untuk mengganti SSID ya, teman-teman. Sedangkan untuk memasang password bisa menggunakan wireless security tab. Tinggal pilih WPA Strong Security, tinggal isi di sini key-nya apa, kemudian save and apply, dan selesai. Lanjut cek di bagian routing. Nampaknya tidak ada masalah. Untuk forwardnya sendiri menggunakan DNS Google. Baik, cek di bagian diagnostik dan firewall tentunya. Oke, aman ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian icon navbar, apakah semua berfungsi dengan baik. Nah, buat teman-teman yang sudah berdonasi menggunakan QR code, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman, semua normal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.